Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah dari pembahasan tema-tema yang ada di dalam kitab fikih ASN dan karyawan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bertambahnya keimanan kita dan bertambahnya ilmu yang bermanfaat yang Allah jadikan sebagai sarana bagi kita untuk mendekati surganya Allah Ta'ala, dan juga Allah berikan taufik serta hidayahnya kepada kita agar selalu dalam kehidupan di dunia ini dalam mencari harta berdasarkan panduan yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Pada tema kajian kita hari ini membahas tentang tema lelah mencari yang halal. Mencari penghasilan yang halal bisa jadi lebih melelahkan. Ya, terutama tema ini adalah fikih ASN dan karyawan. Ketika pagi-pagi kita sudah harus berangkat kerja, kemudian dalam pekerjaan sore, itu yang rutinitas yang kita kerjakan. Sehingga sering merasa lelah dan bosan. Tetapi kelelahan ini tentunya merupakan sesuatu yang memang harus kita jalani. Memang suatu yang harus kita tempuh. Memang Allah SWT memerintahkan kita untuk mencari harta, mengharamkan bagi kita untuk meminta-minta. Yang mana supaya kita tidak meminta-minta kepada orang lain, harus berusaha. Dan usaha tersebut harus dengan mencari yang halal. Dan memang sudah menjadi perintangan tertentu bagi kita ketika sesuatu yang halal itu memang butuh perjuangan. Kalau kita lihat kita bekerja dari pagi sampai sore, menghabiskan waktu untuk berusaha mencari rezeki Allah. Kalau kita lihat orang-orang yang mencari harta dengan cara yang tidak halal, itu sangat mudah bagi mereka. Kita lihat hanya dengan misalkan pernah saya mendapatkan data. Kebetulan saya juga sebagai pengawas syariah dari lembaga amil zakat. Kemudian ada salah satu yang direkomendasikan untuk mengikuti suatu program. Programnya adalah program untuk melatih kemampuan supaya lebih memiliki kemampuan. Yang mana yang diajukan oleh orang ini adalah seseorang mengajukan temannya yang sebagai tukang parkir, tukang parkir.
Biasanya tukang parkir yang rame itu biasanya tempat-tempat yang contohnya perbankan, ya, atau di minimarket. Nah, yang mana ketika diverifikasi ternyata ya kami tanya apakah sebetulnya kekurangan atau tidak, tapi temannya merekomendasikan untuk memiliki kemampuan. Sebetulnya ketika kami tanya memiliki kekurangan atau tidak, ya, kemudian tapi tetap temannya merekomendasikan akhirnya diverifikasi lebih lanjut. Ketika diverifikasi ternyata penghasilannya, salah satu penghasilannya dari cara menjadi tukang parkir tersebut hanya bekerja setengah hari, dan itu hanya 15 hari. Dia bisa mendapatkan 3 juta. 3 juta hanya setengah hari, 15 hari, karena harus bergantian juga dengan yang lain. Bayangkan ya. Dan sering juga kita melihat bahkan seringnya lebih dari itu. Nah, kita karyawan dari pagi sampai sore. Bahkan ada yang minta-minta ketika ditangkap ternyata membawa uang puluhan juta, 50 juta, 60 juta. Ya. Nah, ini dengan cara yang apalagi yang lebih modern, ya. Dengan cara misalkan berjudi misalkan, ya, atau dengan yang misalkan dengan mencuri, ya, mencuri, menipu, itu sangat mudah mencari uang, ya, sangat mudah untuk mencari uang. Jadi di sini penulis mengatakan, jadi bisa jadi yang halal itu sangat melelahkan. Tetapi memang Allah SWT memerintahkan kita hanya mencari yang halal. Nah, di sanalah ujiannya. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia, makanlah yang di muka bumi yang halal dan baik. Juga perintah Allah SWT kepada Rasulullah SAW, ya para rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan, wahai para rasul, makanlah yang halal dan beramal solehlah. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, inna nafsan lan tamuta hatta tustakmala rizquha fajmilu fit talab. Seorang tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali rezeki yang sudah dituliskan, ditakdirkan oleh Ta'ala itu semuanya sudah diberikan kepada orang tersebut. Maka carilah rezeki tersebut, ya, dengan cara yang baik. Cara yang baik yaitu yang halal, dan juga cara baik itu harus bersungguh-sungguh, ya. Maka perintah inilah memang dalam Islam kita, bahkan para nabi mereka juga berusaha. Para nabi, Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, beliau rata-rata para nabi itu sebagai pengembala hewan, ya. Ada yang pandai besi, dan semuanya memiliki profesi untuk mencukupi kebutuhan mereka. Padahal mereka adalah manusia yang mulia. Kemudian penulis menyebutkan dalam masalah harta ini, di selain dari kesulitan mencarinya, kesusahan, harus sesuai dengan syariat Allah yaitu yang halal, dan biasanya memang rintangannya di sana, yang halal susah dicarinya, dan yang haram itu lebih mudah, ya, lebih mudah dan tidak ada risiko. Misalkan, ya, dengan kita menaruh uang deposito dapat terus, ya. Nah, ini tidak ada risiko dan yang lain-lainnya. Dan masalah harta ini juga disitulah ujian khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, selain dari yang haram itu mudah dicari, ternyata memang kemudahan itu ada ujian khusus bagi umat Nabi Muhammad, ya, dalam masalah harta, dan banyak yang tidak lulus. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat tersebut memiliki fitnah, ya, ujian. Wa inna fitnata ummati al-mal.
sesungguhnya fitnah umatku adalah masalah harta. Ya. Dan ditambah lagi kata penulis, apalagi dengan melihat kondisi di akhir zaman yang mana masyarakat sudah tidak peduli masalah halal dan haram. Selain dari sulitnya mencari yang halal, ditambah lagi masyarakat yang hidup bersama kita, mereka tidak peduli halal dan haram, makin berat godaannya. Setiap hari yang kita lihat ya ajakan untuk bermain judi, game slot misalkan. Setiap hari yang kita lihat di iklan-iklannya yaitu pinjaman, ya pinjaman online. Nah, setiap hari yang kita lihat ya tawaran-tawaran yang memudahkan bagi kita. Nah, jadi seolah-olah kita ketika ya terbiasa untuk mendengar dan melihat hal-hal yang seperti ini, itu makin berat godaannya. Ya. Dan itulah keadaan di zaman kita sekarang ini karena banyaknya orang-orang yang tidak peduli dan halal dan haram dan tidak belajar tentang ya halal dan haram. Dan keadaan ini memang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang mana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhazal mala aminal halali aminal harami. Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang-orang tidak peduli apa yang mereka dapatkan, pendapatan mereka. Apakah pendapatan itu hasil yang halal ataupun yang haram. Ya. Jadi kita ingin berusaha, misalkan kita dalam karyawan, ya ketika itu ujiannya ada karyawan yang gampang kaya, tetapi mereka dengan cara yang tidak dibenarkan, ya melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Kita lihat karyawan rata-rata yang betul-betul jujur, maka ya lambat dia untuk bagus ekonominya, ya peningkatannya memang lambat. Dan memang di sana ujiannya, ya ujiannya kita memang yang halal itu butuh kesabaran, ya. Yang haram itu cepat, ya. Dengan hanya korupsi atau mencuri uang perusahaan langsung jadi kaya cepat, tapi cepat juga hilangnya, ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa memahami betapa besarnya ujian harta bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan pernah kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW mengatakan keadaan umat Nabi Muhammad SAW ini, ya beliau menggambarkan ya banyak di antara orang-orang yang memiliki harta itu tidak lulus dalam ujian ini, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kumtu ala babil jannati, saya berdiri di pintu surga, fawajadtu ammata ahliha al-masakin, saya dapati mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Nah, jadi keadaan kita ini, ya bahkan bukan kita saja, mulai dari umat Nabi Muhammad seluruhnya, mereka ya banyak yang terhalangi untuk masuk surganya Allah Ta'ala disebabkan masalah harta ini. Dan para sahabat mereka betul-betul ya sangat khawatir dalam masalah harta ini, sehingga apa yang mereka lakukan, banyak di antara mereka itu betul-betul hartanya itu mereka tukar ya untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Mereka infakkan di jalan Allah, ya supaya terbebas dari fitnah harta ini. Dan kita lihat Umar bin Khattab, beliau adalah seorang pemimpin 2/3 dunia, tetapi kehidupannya beliau sehari-harinya pakaiannya yaitu banyak tambalannya. Dan beliau ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan ya Romawi dan Persia, kemudian hasil rampasan perang tersebut
kirim ke Madinah, ke Baitul Mal, dan ditaruhlah di Masjid Nabi. Maka begitu banyak yang menggunungnya emas dan perak, sehingga Umar bin Khattab pun menangis melihat itu. Beliau ditanya, kenapa engkau menangis? Bukankah hari ini adalah hari bahagia? Karena begitu banyaknya harta rampasan perang, dan ini nanti untuk kaum muslimin. Beliau mengatakan bahwa tidaklah suatu kaum ketika mereka memiliki harta, kecuali harta tersebut dapat menghancurkan mereka. Ya. Nah, akhirnya dengan harta tersebut umat Nabi Muhammad ini, ya, di zaman kita sekarang ini Allah mudahkan dalam mencari harta. Sarana-sarana dalam mencari harta itu yang haram ini sangat mudah, maupun yang halal juga dimudahkan. Ya, sehingga yang asalnya mubah akhirnya bisa melalaikan kita. Akhirnya bisa melalai kita. Berlomba-lomba akhirnya untuk mencari harta. Ya. Tanpa kita sadari, saking asiknya berlomba-lomba supaya tidak kalah dengan yang lain, akhirnya kita terlena dari tugas utama kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan ini yang diriwayatkan dari Amr bin Auf Al-Ansari, Nabi SAW bersabda, "Fa wallahi lal faqr akhsha alaikum." Demi Allah, saya tidak khawatir kalian dalam keadaan kekurangan. Ya. Walakin akhsha alaikum am tubsata alaikumud dunya. Tetapi yang aku khawatirkan ketika dunia itu dimudahkan bagi kalian, dihamparkan. Ya. Sangat mudah dengan handphone, ya, begitu mudah kita sarana-sarana. Tapi akhirnya dengan kemudahan tersebut seringnya kita lalai untuk baca Quran, ya, malah lebih banyak akhirnya melakukan hal-hal yang awalnya mubah, akhirnya malah menghabiskan waktu kita, ya. Sehingga dunia itu betul-betul akhirnya sampai ujian yang begitu besar. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia itu dimudahkan oleh Ta'ala juga pada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha, akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mencari dunia. Kama tanafasuha, kalian juga akan berlomba-lomba untuk mencari dunia. Wa tuhlikukum kama ahlakathum, kemudian kalian berlomba-lomba dalam masa dunia ini, akhirnya kalian hancur. Ya, melakukan akhirnya banyak melakukan hal-hal yang diharamkan, dan kalian menjadi hancur, baik harta kalian maupun masalah banyaknya seringnya melakukan perbuatan dosa. Sebagaimana umat-umat kalian, mereka hancur dengan sebab dosa disebabkan dari fitnah harta ini. Ya. Nah, kemudian wali mengatakan, penulis, akan tetapi berbeda dengan kondisi mukmin yang baik. Mereka memahami, ya, bahwa mencari yang halal itu sulit, dan mereka sabar, ya, hanya fokus walaupun sedikit tapi fokus, ya, hanya mencari yang halal saja. Maka ini bukan amal sia-sia, ya, karena setiap bagian dari perjuangan hamba yang menjaga aturan syariat Allah dalam mencari nafkah itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa dalam mencari itu halal, dan membelanjakannya juga harus yang dibolehkan syariat. Dan inilah seorang mukmin yang membedakan dengan orang-orang yang bukan beriman kepada Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta itu yaitu ketika harta itu halal dan dimiliki oleh orang yang saleh. Nah, di sini menunjukkan bahwa harta itu menjadi baik ketika dicari dengan kesolehan, ketakwaan pada Allah Ta'ala, walaupun sedikit, walaupun susah dalam mencarinya. Kemudian juga selain itu juga membelanjakannya juga harus untuk kesolehan, untuk kebutuhan-kebutuhan pokok saja, ya, kebutuhan pokok diri kita, kebutuhan, maksudnya yang betul-betul kita yang membutuhkannya, istri, anak kita,
dan keluarga kita atau tetangga kita, maka kita fokuskan kepada itu. Jangan sampai kita menggunakannya untuk sifatnya yang diharamkan seperti berlebihan, mubazir. Ya, kita sudah susah mencarinya, malah membelanjakannya yang terjebak dalam kesalahan. Ya, maka supaya dia menjadi baik, harta tersebut dalam mencarinya harus baik, juga membelanjakannya juga harus tidak boleh berlebihan, tidak boleh ya boros dan membeli hal-hal yang diharamkan di dalam syariat Islam. Maka di sanalah ya harta ini menjadi begitu baik bagi kita. Dan sulitnya kemudian penulis menyebutkan dalil yang juga sebelumnya sudah disebutkan dalam pembahasan tema sebelumnya, ya, yaitu apa? Bahwa setiap usaha yang kita lakukan tersebut dalam mencari harta yang halal itu dinilai sebagai seseorang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Di sini disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syalbani, in kana yas'a ala waladihi sigharan, seandainya seorang berusaha susah mencari yang halal tersebut tetapi niatnya adalah untuk berusaha memenuhi kebutuhan anak yang kecil, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Maka ini harus kita selalu ingat-ingat bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah, yaitu mencari yang halal, dan memang harus berusaha terus yang halal. Berarti kita sedang berjihad. Wa in kana kharaja ala abawaini shaykhaini kabiraini fa fi sabilillah. Dan jika juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya yang tua, ya, maka dia juga dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'iffaha fa fi sabilillah. Seandainya juga berusaha bekerja yang sulit tersebut yang halal, ya, untuk supaya tidak meminta-minta pada orang, maka sedang jihad di jalan Allah. Maka orang yang misalkan ya dengan ojek online atau karyawan ya tiba-tiba meninggal dalam pekerjaannya dengan niat yang tadi, berarti sedang niatnya fi sabilillah, mati dalam keadaan berjihad. Maka perlunya kita setiap hari memperbaharui niat kita. Jangan sampai kita tanpa berniat. Ya, kenapa kita bekerja? Niatnya karena Allah perintahkan mencari yang halal, dan saya niatkan karena Allah memenuhi kebutuhan dan tidak minta-minta. Maka jika seandainya kita meninggal, maka meninggal dalam jihad. Wa in kana kharaja tafakhuran wa takatsuran fa fi sabilil syaitan. Maka jangan sampai terbesit pada kita niatnya untuk supaya bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Wah, saya pokoknya harus beli mobil, ya, nanti mobilnya supaya orang-orang melihat saya, wah ini beda, ini beda ini, nah, pasti dia orang kaya ini. Nah, jangan sampai kita terbesit seperti itu. Ya, maka ini dalam keadaan dia usahanya tersebut dalam jalan syaitan. Dan inilah ya juga Rasulullah SAW memuji orang-orang yang berusaha berdagang ya dengan cara yang halal. Allah Ta'ala memuji wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wa akharuna yadribuna fil ardi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sebagian kaum muslimin itu mereka melakukan perjalanan dagang tentunya yang halal. Ya, Allah memuji mereka. Sebagaimana setelahnya itu Allah memuji orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan oleh karena itu jihad di jalan Allah ini orang-orang yang betul-betul berusaha ya mencari rezeki yang halal, baik itu contohnya yang berdagang, maka dibangkitkan bersama para nabi dan orang-orang soleh. Nabi SAW bersabda, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Ya, orang-orang yang jujur. Nah, jadi dalam berdagang rintangannya adalah kalau karyawan yaitu sulit ya untuk menjalani kegiatan-kegiatan harinya tersebut, tapi hanya sedikit ya. Dan dalam berdagang itu mungkin ya kesempatan untuk mendapatkan harta lebih banyak itu lebih mudah daripada karyawan, tapi di sana juga berat juga ujiannya ya, dengan cara menipu kemudian ya, lain-lainnya. Dan ketika dia lakukan tersebut jujur, maka untungnya juga dikit dan bisa jadi rugi. Nah, tapi karena jujur mencari yang halal, ya hanya sedikit keuntungannya,
tapi dengan kejujuran dan halalnya tersebut, ya mereka nanti akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang soleh dan orang-orang yang siddiqin. Nah inilah ya pentingnya ya kita berusaha mencari yang halal walaupun itu sulit. Niatkanlah karena Allah Ta'ala perintahkan, dan pasti nanti keberkahan pada harta tersebut yang kita dapatkan. Semoga ini menambah ya kembali tentang pentingnya kita untuk berusaha sesuai dengan yang halal dan menjadikan kita tetap istiqomah. Jangan sampai melakukan hal-hal yang haram walaupun itu mudah sebagai seorang karyawan. Dan sisa waktu kita akan diskusi dan tanya jawab. Kalau ada yang tanyakan atau yang diskusikan dipersilakan. Tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.